Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrayani Syafira. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membuat video rangkuman bab 3 tentang menghindari dosa besar, yaitu membunuh, liwat, LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Pertama, kita membahas tentang membunuh. Larangan membunuh. Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kesumat antara keluarga terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. Bahkan Islam mengajarkan untuk melindungi setiap nyawa karena menghilangkan satu nyawa pada hakikatnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Dampak negatif membunuh. Pertama, bagi pelaku pembunuhan, yaitu dari aspek psikologi, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa dalam seumur hidupnya, akan dihantui perasaan bersalah sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Adapun dalam konteks keagamaan, maka pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke neraka jahanam. Yang kedua, dampak negatif bagi keluarga korban dan masyarakat. Dampak pembunuhan tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga masyarakat. Bagi keluarga korban, dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Kemudian kita akan membahas liwat. Pengertian liwat. Kata liwat bukan kata asli bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam atau asing atau non-Arab. Dari kata lut ini kemudian dipecah menjadi kata lain seperti liwat, liwatah, talawuf, dan lutiyah yang semuanya bermakna melakukan sesuatu seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah liwat digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan cara memasukkan zakar atau penis ke dalam dubur lelaki lain. Dasar keharaman liwat. Allah menyebut perilaku liwat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 80 dengan sebutan fahisyah atau keji atau jijik. Jika liwat disebut dengan fahisyah, sementara dalam ayat yang lain ditegaskan bahwa Allah mengharamkan fahisyah, maka hal itu menunjukkan dengan jelas bahwa liwat adalah perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, liwat di samping dosa besar, perilaku ini lebih berbahaya bagi manusia daripada zina. Dampak negatif liwat yaitu dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifin, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Allah menanamkan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Kemudian kita akan membahas tentang LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Pengertian LGBT. LGBT adalah singkatan lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, lesbian, yaitu pasangan perempuan dengan perempuan. Gay, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Biseksual, yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin dan tertarik kepada kedua jenis kelamin. Yang terakhir, transgender, yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Dasar keharaman LGBT. Dasar keharaman lesbian merujuk kepada beberapa ayat. Menurut Asy-Syankiti, yang dimaksud melampaui batas dalam surah Al-Mu'minun itu mencakup zina, liwat, dan semisalnya. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 119, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang sumpah iblis yang akan membisikkan ke hati manusia supaya merubah fitrah manusia. Adapun Quran surah Al-A'raf ayat 33, Allah menyampaikan bahwa semua perbuatan fahsyah atau keji adalah haram. Untuk itu dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku hukumnya adalah haram dan harus dijauhi perilaku LGBT itu. Dampak negatif LGBT. Berikut adalah bahaya LGBT dalam Islam yang dijelaskan secara lengkap.
Yang pertama, pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lesbian dan gay adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh umat Nabi Lut. Karena mereka tidak mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hujan batu. Yang kedua, LGBT menimbulkan penyakit. Penyakit yang ditimbulkan dari LGBT tidak hanya menyangkut pada penyakit jasmani, tetapi juga penyakit kejiwaan. Di antara penyakit jasmani yang ditimbulkan dari LGBT adalah penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. Penyakit kejiwaan yang ditimbulkan dari LGBT adalah hilangnya orientasi yang normal pada perilaku dari LGBT pada perilaku seksualnya yang dapat mendorong kepada perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya. Yang ketiga, merusak tata kehidupan sosial. Dampak perilaku LGBT terhadap kehidupan sosial lebih dahsyat dibandingkan dengan perbuatan zina. Perilaku ini akan merusak tatanan sosial karena sudah tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang menghendaki adanya keteraturan dalam tata nilai kehidupan manusia. Yang keempat, kita akan membahas meminum khamar. Pengertian khamar. Khamar secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian karena khamar dapat menyelubungi dan menghalangi akal. Disebut khamar karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, maka minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya. Dampak mengkonsumsi khamar. Yang pertama, melanggar larangan agama. Di antara hikmah dilarangnya khamar adalah untuk melindungi akal manusia, karena apabila seseorang mengkonsumsi khamar, maka akan hilang akalnya sehingga membawa dampak kepada perbuatan jahat lainnya, misalnya membunuh dan mencuri. Kedua, memicu perbuatan jahat lainnya. Abdullah bin Amr berpendapat bahwa minum minuman keras merupakan dosa yang paling besar dan tidak diragukan lagi bahwa perbuatan itu merupakan induk dari segala keburukan dan orang yang meminumnya akan dilaknat. Yang ketiga, terlarang melaksanakan ibadah. Al-Quran menjelaskan tentang bahaya mabuk-mabukan yang dikaitkan dengan masalah ibadah. Karena ibadah harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan ketulusan, maka tidak akan dapat dipenuhi oleh mereka yang hilang akal sehatnya. Yang keempat, menimbulkan gangguan mental organik. Minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik atau GMO, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Yang kelima, akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu ada beberapa sanksi. Yang pertama itu sanksi agama. Para fuqaha menyampaikan bahwa peminum khamar ini dikenakan had atau hukuman atau sanksi. Imam Syafi'i dan Abu Daud berpendapat dicambuk 40 kali darah, sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan yang diperintahkan pada masa Abu Bakar. Yang kedua, sanksi hukum. Sanksi hukum yang diterima oleh pelaku mabuk-mabukan seperti diatur dalam KUHP bab 4, diancam dengan pidana kurungan fencing paling lama 12 hari atau pidana denda paling tinggi Rp375. Menghindari perilaku minuman khamar, yaitu dengan meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh, meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan, meningkatkan kualitas akhlak, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri, dan yang terakhir menghindari diri dari lingkungan yang tidak baik. Hikmah larangan perilaku minuman khamar. Masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras dan narkotika, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. Masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika, dan yang terakhir menjaga hati agar tetap takarrub kepada Allah dan mengerjakan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmah. Kemudian kita akan membahas judi. Pengertian judi.
Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari masyir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Unsur-unsur judi. Yang pertama, permainan. Unsur pertama dari judi adalah adanya perbuatan yang dilakukan, yaitu biasanya membentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Yang kedua, untung-untungan. Unsur yang kedua dalam perjudian adalah untung-untungan, yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan. Yang ketiga, adanya taruhan. Taruhan merupakan unsur paling penting dalam perjudian. Para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut melakukan taruhan untuk menebak pemenang dalam permainan atau perlombaan yang dijadikan taruhan. Dampak negatif perilaku judi. Judi adalah perbuatan rich yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Judi adalah perbuatan setan, merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghilangkan semangat untuk bekerja, dan yang terakhir melupakan zikrullah dan sholat. Karena orang yang judi atau selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Menghindari perilaku judi. Yang pertama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk berserta-merta bersama-sama memberantas perjudian. Setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan perjudian. Setiap perilaku perjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara dengan cara segera bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal soleh. Berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. Senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga, lingkungan, dan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah larangan perilaku judi: melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. Etos kerja akan meningkat sehingga produktivitas individu dan masyarakat akan meningkat. Rezeki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. Masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, menumpuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia, dan yang terakhir terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah atau kehormatan individu dan masyarakat. Kemudian kita akan membahas tentang mencuri. Pengertian mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Dalam istilah syara, mencuri didefinisikan sebagai berikut: perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain serta bersembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai 1 nishab terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Dampak mencuri. Yang pertama, dampak bagi pelakunya: mengalami kegelisahan batin, mendapat hukuman, mencemaskan nama baik, dan merusak keimanan. Sedangkan dampak bagi korban dan masyarakat yaitu menimbulkan kerugian dan kekecewaan, menimbulkan ketakutan, dan munculnya hukum rimba. Menghindari perilaku mencuri. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Perilaku mencuri merupakan salah satu perwujudan diri tidak bersyukurnya seseorang terhadap jaminan rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghormati hak milik orang lain. Yang kedua, menghormati hak milik orang lain. Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak milik ini dinyatakan Al-Qur'an dengan larangan memakan atau menggunakan hak milik orang lain secara tidak sah. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja. Salah satu penyebab perilaku mencuri adalah malas bekerja. Pelaku pencurian biasanya ingin mendapatkan harta dengan cara yang mudah, tanpa susah-susah bekerja keras. Hikmah larangan mencuri. Yang pertama, terjaminnya hak milik. Setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar dari perilaku malas. Terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Dan yang terakhir, dengan adanya ancaman hukum bagi pelaku pencurian, maka orang akan hati-hati dan tidak melakukan pencurian.
Kemudian kita akan membahas durhaka kepada orang tua. Larangan durhaka kepada orang tua. Sesungguhnya jasa kedua orang tua terhadap anak sangat besar, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Demikian juga seorang bapak bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sehingga tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh sang anak. Bahkan perintah berbakti kepada orang tua tersebut disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Yang pertama, mengucapkan perkataan yang menimbulkan tidak suka seperti atau semacamnya, membantah atau bersuara keras kepada orang tua, bermuka masam dan cemburut kepada orang tua, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung, memandang sinis kepada orang tua, malu menyebut mereka sebagai orang tuanya, dan memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Bagi laki-laki yang sudah menikah, lebih mementingkan istri daripada orang tuanya, dan yang terakhir menelantarkan orang tua ketika masa tua atau sangat membutuhkan anaknya. Dampak durhaka kepada orang tua yaitu yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang menyebabkan orang tuanya membenci kepadanya, maka Allah juga akan membencinya. Yang kedua, disegerakan untuk mendapat azab di dunia. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya tidak hanya mendapat dosa, namun Allah juga akan menimpakan azab. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Allah mengharamkan seseorang yang durhaka kepada orang tuanya untuk surga. Yang keempat, termasuk golongan orang yang hina. Orang yang mendapatkan kesempatan untuk merawat orang tua, kemudian justru mengabaikannya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kehinaan. Kemudian kita akan membahas tentang meninggalkan sholat. Kedudukan sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 syahadat. Dampak meninggalkan sholat. Yang pertama, menyebabkan kesesatan. Sholat adalah sarana komunikasi kepada Tuhan. Orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggalkan sholat akan mendapat kesesatan. Yang kedua, dihukum sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Orang yang melalaikan sholat berarti telah melalaikan tugas utamanya. Oleh Allah Subhanahu wa taala, orang semacam ini disebutnya sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Yang ketiga, diancam masuk neraka. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka sagar. Kemudian kita akan membahas memakan harta anak yatim. Larangan memakan harta anak yatim dengan batil. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antaranya kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggung jawabnya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah dia menyerahkan harta tersebut kepada si anak yatim tadi. Dampak memakan harta anak yatim dengan batil, yaitu yang pertama, diancam masuk neraka. Memakan harta anak yatim dengan zalim diibaratkan seperti orang yang mengisi perutnya dengan api dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Yang kedua, tergolong orang yang melakukan dosa besar. Memakan harta anak yatim secara zalim merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan dosa besar, yang diancam dosanya disamakan dengan dosa syirik, sihir, membunuh, memakan riba, berpaling dari perang yang berkecamuk, dan menuduh zina. Yang terakhir, kita akan membahas tentang korupsi. Pengertian korupsi. Kata korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar-balik, dan menyogok. Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus atau politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya.
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Secara terminologi, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Bahaya korupsi. Yang pertama, korupsi penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Korupsi juga menjadi penyebab dari kehinaan serta siksa api neraka pada saat kiamat. Yang kedua, perbuatan korupsi dapat menyengsarakan rakyat. Kepercayaan yang diamanatkan oleh rakyat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Tetapi dengan adanya korupsi, maka kehidupan rakyat akan menjadi tidak terurus dan menderita. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Seorang yang mati saat membawa harta korupsi atau gulul, maka ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Yang keempat, doanya tidak dikabulkan. Harta yang didapatkan dengan cara korupsi adalah haram, sehingga ia akan menjadi salah satu penyebab tidak terkabulnya doa. Upaya pemberontakan tindak pidana korupsi. Yang pertama, strategi preventif. Strategi ini merupakan upaya pencegahan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku korupsi. Termasuk di dalam strategi ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap bahaya korupsi melalui penyuluhan hukum, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Yang kedua, strategi deduktif. Strategi ini dimaksudkan untuk membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi, sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan dengan cepat terdeteksi sehingga tidak sampai pada tindakan korupsi yang lebih besar. Yang ketiga, strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan efek jerah. Demikian rangkuman bab 3 pelajaran akidah akhlak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.